Selamat pagi semua, gimana kabarnya? Bapak harap kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Anak-anak, sebelum kita mendengar video ini, mari kita menyanyikan lagu nasional. Topik pembahasan kita pada hari ini yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu mengenal dan menyadari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sangatlah penting sebagai ciri khas atau karakteristik hidup bangsa dan negara Indonesia. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang ingin mengganti Pancasila, berarti mengancam keberadaan negara Indonesia. Jika dasar negara diganti, runtuhlah bangun negara Indonesia. Oleh karena itu, mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan di dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir-butir Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa yang bersimbolkan bintang memiliki nilai, yakni bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk dan saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan menyangkut hubungan pribadi manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi, dalam sila ketuhanan ini mengandung arti bahwa kita wajib memiliki agama sebagai warga negara Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang bersimbolkan rantai memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Mengakui dan memperlakukan persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling mencintai, tegang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain dan sesama manusia. Mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan,
gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Jadi, makna dari sila kedua ini yaitu sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus saling bekerja sama, tenggang rasa, hormat menghormati untuk mencapai tujuan bersama. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang bersimbolkan pohon beringin ini memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengembangkan rasa cinta tanah air Indonesia, rasa persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan tanah air Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Jadi, sila ketiga ini menekankan yaitu sebagai bangsa dan negara harus memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang bersimbolkan kepala banteng memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah dan mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Musyawarah harus dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur untuk kepentingan bersama dan bukan kepentingan pribadi maupun golongan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat kebenaran dan keadilan, persatuan, kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi, sila keempat ini menekankan yaitu tentang demokrasi atau musyawarah untuk mencapai suatu tujuan dan mufakat dalam asas kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersimbolkan padi dan kapas memiliki makna sebagai berikut. Mengembangkan sikap adil, perbuatan yang luhur, sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan terhadap sesama. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati orang lain dan suka memberi pertolongan. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan, pemborosan, dan gaya hidup mewah atau untuk merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Melakukan kegiatan dalam rangka kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi, dengan mempelajari butir-butir ini dan nilai-nilai Pancasila di atas, Bapak harap siswa-siswi kami dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Baik, setelah siswa-siswi kami mempelajari nilai-nilai Pancasila dari materi video tersebut, tulislah kesimpulan apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut. 1. Aspek informasi.
Pancasila sebagai satu kesatuan. Kesimpulannya apa? 2. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. 3. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Nilai persatuan Indonesia. 5. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pembentukan perwakilan. 6. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan kerjakan. Bapak harap kerjakan dengan baik dan rapi dan dikumpul hari Sabtu. Terima kasih.